Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sidang jemaat Tuhan. Hari ini kita masih tetap beribadah di rumah. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, dan saya berharap semua jemaat-jemaat Tuhan ada dalam keadaan yang sehat. Mari sama-sama Bapak Ibu, jemaat-jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan akan kebenaran sabda Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang hidup, kami bersyukur kalau sampai hari ini kami masih tetap bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Bukan karena kebetulan, tetapi kami percaya ada maksud Tuhan, ada rencana dan rancangan Allah yang begitu luar biasa atas negeri kami, atas dunia ini. Itu sebabnya kami mau tetap bertaruh harap ke dalam tangan kuasa Allah, dan kami percaya Yesus Kristus dengan kuasanya akan memulihkan dunia ini. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Hadirlah Engkau Bapa, lawati kami dengan kuasa-Mu. Firman-Mu memberikan pemahaman kepada kami sehingga sungguh kami menjadi jemaat-jemaat yang dibangun pada saat kedewasaan, pada waktu kedewasaan rohani kami. Biarlah kami terbentuk dengan baik. Terima kasih Tuhan, mengurapi akan hamba-Mu, memenuhi dengan hikmat Tuhan. Terlebih Allah kiranya mengampuni, menguduskan kehidupan hamba-Mu. Terpujilah Tuhan Allah kekal selama-lamanya. Inilah doa kami, dan kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita masih belajar dari peristiwa kebangkitan Kristus dan hidupnya Kristus Yesus, di mana Dia juga menampakkan diri kepada banyak orang, terlebih khusus kepada murid-muridnya. Bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Lukas, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-32. Saya akan membacakannya buat kita sekalian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita
di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dua orang dari murid-murid Yesus setelah peristiwa kebangkitan Kristus, mereka ada dalam perjalanan menuju Emmaus. Dan dalam masa perjalanan itu, lalu Yesus datang mendekati mereka dan bahkan berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi persoalannya adalah waktu Yesus ada berjalan bersama-sama dengan mereka, kedua orang ini, kedua murid ini tidak mengenal siapa yang ada bersama-sama dengan mereka. Ini sungguh luar biasa. Tapi kalau dalam bahasa manusia, ini udah keterlaluan. Kelewatan nih dua orang murid. Mereka sudah ada bersama-sama dengan Yesus, ikut berjalan bersama-sama dengan Yesus kurang lebih 3,5 tahun pelayanan. Tapi saat Yesus bangkit, Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak mengenali Yesus. Itu sebabnya mereka bertanya dalam ayat yang ke-18 dari Lukas pasal yang ke-24 ini. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Ini perkara yang menurut saya, ini murid yang kelewatan. Kleopas namanya, ini keterlaluan. Sampai dia miliki pertanyaan itu, sampai dia lemparkan pertanyaan itu kepada Yesus sendiri. Yang bangkit adalah Yesus sendiri. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-16, kenapa mereka tidak mengenali Yesus? Di sana disampaikan dalam ayat yang ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada sesuatu yang menghalangi mata dari kedua murid itu. Pertanyaannya sekarang, apa mereka ditutup matanya? Kan enggak. Yang ada sekarang bukan yang ditutup matanya, tapi hidung sama mulut kita yang ditutup. Kan begitu. Mata mah nggak ditutup. Tapi ada yang menghalangi, sehingga mereka nggak mengenal Kristus. Apa yang menghalangi mereka? Apa yang menghalangi mata mereka? Ayat 25 sampai ayat yang ke-27 yang kita sudah baca tadi, itu menyatakan bahwa yang menghalangi mereka adalah ketidakpercayaan mereka dari apa yang tertulis dalam kitab para nabi dan dari kitab-kitab yang ditulis oleh Musa. Sehingga dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27, Bapak Ibu Saudara yang terkasih bisa baca di sana. Itu. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Mereka gak percaya dengan apa yang
pernah ditulis dalam kitab-kitab Musa dan kitab para nabi-nabi yang lain. Yesus menegur mereka. Sama seperti waktu Yesus menegur juga dalam Markus pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21. Yesus dengan tegas menegur murid-muridnya, padahal mereka sudah pernah melihat, menyaksikan, dan bahkan mengalami apa yang Yesus lakukan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan terkasih, banyak dari antara kita dengan wabah virus corona ini seolah-olah kita nggak pernah lagi mengingat, kita nggak pernah lagi meyakini, nggak pernah lagi kita percaya dengan pertolongan Tuhan yang sudah luar biasa dinyatakan atas hidup kita. Kenapa demikian? Karena kita seolah-olah kita mau mengatur Tuhan. Seolah-olah Tuhan harus ikut perintah kita. Tuhan, sembuhkan dunia ini. Tuhan, pulihkan Indonesia ini. Tuhan, pulihkan dunia ini. Hei, siapa kita? Tuhan pasti tahu kapan dia harus bekerja menyelesaikan pekerjaannya. Kapan dia harus memulihkan dunia ini. Dia tahu juga waktunya kapan. Dan saya ingin jemaat-jemaat Tuhan terkasih yakini baik bahwa waktunya Tuhan adalah waktu yang tepat dan waktu yang terbaik. Kadangkala kita orang-orang Kristen hari-hari ini lucunya kita seolah-olah gak yakin gitu dengan kuasa Tuhan yang dahsyat untuk memulihkan keadaan dunia ini. Kenapa? Karena kita dilingkupi oleh kepanikan, kekhawatiran, ketakutan. Padahal Alkitab juga bilang, matamu adalah pelita tubuhmu. Gitu. Jadi kadangkala mata kita ini sebagai sumber informasi yang kita lihat menggoyahkan keyakinan kita. Itu. Lalu ada anjuran, hindari melihat tayangan-tayangan yang negatif. Hindari melihat tayangan-tayangan informasi tentang COVID-19. Enggak juga harus begitu. Kadangkala informasi itu perlu. Tapi kita belajar untuk memanage hati kita. Jangan pernah kita goyah. Jangan pernah keyakinan kita mulai menurun hanya gara-gara informasi. Itu. Keyakinan harus tetap keyakinan. Meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah penguasa dan kuasanya dahsyat luar biasa. Dia sanggup atur segala sesuatu di dunia ini. Itu sebabnya mari sama-sama kita belajar untuk memahami dengan benar. Lalu dalam ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32 di sana dikatakan, lalu terbukalah mata mereka setelah Yesus mengucapkan berkat atas roti yang akhirnya dibagikan kepada mereka. Dan saat mereka terima dan makan, ada keajaiban, ada mujizat di sana. Dikatakan di sana bahwa saat itu juga mereka mengenal akan Kristus. Dengan kata lain, saat Yesus mengucapkan sesuatu
Terlebih dikatakan di sana bahwa Yesus mengucapkan berkat, maka terjadi mujizat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kita menyampaikan firman-Nya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan dalam perkataan firman-Nya itu mengandung berkat yang luar biasa. Itu sebabnya yakini apa yang tertulis dalam Alkitab. Itu merupakan perkataan Allah yang penuh dengan kuasa, penuh dengan berkat. Jadi kita makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Dan saya percaya saat kita makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan, maka ada kuasa di dalamnya. Maka ada satu mujizat yang Tuhan akan taruh di sana. Dengan catatan, kita yakini dengan baik. Makanya dikatakan di sana ada suatu perasaan, suasana batin yang penuh sukacita, penuh semangat. Makanya dibilang di sana berkobar-kobar waktu Yesus menyampaikan penjelasan tentang isi kitab suci. Itu diakui oleh kedua murid. Di hati mereka penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat saat bersama-sama dengan Yesus. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini dari pembacaan kita, maka kita bisa merenungkan beberapa hal. Yang pertama, yakin dan percayalah dengan sungguh terhadap firman Allah. Alkitab adalah perkataan Tuhan sendiri. Itu sebabnya 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 jelas berkata, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat. Bla 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 bla. Dengan kata lain, Alkitab mencatat, Alkitab menulis bahwa seluruh tulisan yang ada dalam Alkitab ini adalah pengilhaman Roh Kudus. Tidak ada yang membantah itu. Semua penulis-penulis yang ada menulis dalam Alkitab ini didasari oleh pengilhaman Roh Kudus. Dengan kata lain, ini adalah benar-benar ya dan amin. Firman Allah ini adalah benar-benar perkataan Allah sendiri yang Allah sampaikan melalui pengilhaman kepada setiap penulis. Pada bagian lain, Alkitab berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Langit bumi ini akan lenyap, akan hancur, akan musnah. Tetapi perkataan Tuhan, firman Allah ini akan tinggal tetap selama-lamanya. Amin. Itu sebabnya saya sebagai gembala ingin menyampaikan, mari semua sidang jemaat Tuhan yakini dengan sungguh-sungguh, imani dengan sungguh-sungguh, percayalah engkau dengan sungguh-sungguh terhadap firman Allah, bahwa ini ya dan amin. Dan saat engkau merenungkan apa yang ada di dalamnya dan melakukan apa yang disampaikannya kepada kita, saya percaya Allah akan membaharui kehidupan kita. Allah akan memulihkan keadaan kita dalam keadaan apapun kita. Bapak, Ibu, jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, hal yang kedua yang bisa kita pelajari hari ini, bersama dengan Yesus
kita akan merasakan suasana batin yang penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat, penuh dengan damai sejahtera. Sekalipun keadaan kita dalam pergumulan, sekalipun keadaan kita penuh dengan beban berat, tapi jika bersama-sama dengan Yesus, tapi jika kita ada bersama-sama dengan Roh Kudus, membiarkan diri kita dikuasai oleh kuasa Allah, maka saya meyakini dengan baik bahwa hidup saya, hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Makanya pada bagian yang lain pemazmur bilang apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ini jelas. Ya dan amin. Pasti benar. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan itu yang dirasakan oleh kedua murid itu. Bapak Ibu, jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, perenungan kita akan firman Allah hari ini sungguh luar biasa apa yang Tuhan Yesus kerjakan saat kebangkitannya, saat-saat penampakannya kepada orang banyak di muka bumi. Itu sebabnya pembelajaran hari ini kiranya membawa kita ke dalam suatu pemahaman yang lebih lagi, dan pemahaman itu bisa membawa kita lebih maju, lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Pesan saya sebagai gembala, jadilah jemaat-jemaat yang teguh. Jadilah jemaat-jemaat yang setia. Amin. Jadilah jemaat-jemaat yang sungguh takut akan Tuhan dan meyakini bahwa kebenaran firman Allah, ya dan amin, tidak akan pernah gagal. Dan yakinlah juga bahwa bersama-sama dengan Yesus, hidup kita akan penuh dengan sukacita. Bersama-sama dengan Yesus, kita akan lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Amin. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan beberapa hal. Ibadah kita tetap berjalan seperti biasa dari rumah saja, menunggu sampai ada pemberitahuan atau himbauan atau izin dari pemerintah daerah DKI Jakarta, khususnya gubernur. Dan mohon bersabar, tetap tenang Bapak Ibu, tetap bersukacita, tetap juga berdoa. Karena apa? Sekali lagi, berulang-ulang kali saya sampaikan, doa orang benar besar kuasanya. Doa orang percaya tidak akan pernah sia-sia. Amin. Yakinlah juga bahwa wabah COVID-19 ini pasti berlalu. Amin. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Allah kami yang hidup, yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih juga buat firman-Mu ya Allah. Dalam kesempatan ini, biarlah iman kami boleh semakin teguh. Karena firman-Mu, sungguh kami yakini
Sungguh kami imani ya dan amin. Tidak akan pernah lalu begitu saja. Firman-Mu akan tetap tinggal kekal sampai selama-lamanya, penuh dengan kuasa dan kedahsyatan. Dan kami juga Bapa, kami mau tetap ada bersama-sama dengan Engkau, dengan Allah kami yang hidup di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh menikmati hidup penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang dari Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman. Saat ini juga kami berdoa buat setiap sidang jemaat-Mu yang sakit. Tuhan, hamba berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Jamah dan sembuhkanlah ya Bapa, penuh dengan belas kasihan-Mu semua jemaat-jemaat-Mu di GKI Cibubur yang mengalami sakit penyakit, menikmati kuasa Allah yang menyembuhkan. Jamahlah ya Tuhan Ibu Silitonga, Bapak Rumah Horbo, Bapak Pangaribuan, Van Royen, Bapak Hendra, Ibu Mika, Ibu Depi, Bapak Juan Nainggolan. Semua Tuhan yang mungkin tidak kami sebutkan, kami percaya jamahan mujizat Allah menyembuhkan mereka semua. Tuhan, nenek dari Rebeka secara khusus kami doa, Bapa, Engkau mengasihi hamba-Mu ini. Keretakan pada tulang pinggangnya, Tuhan pulihkan Bapa. Pulihkan Tuhan. Izinkan ada tim dokter yang sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk jadi saluran berkat bagi nenek. Dan kami percaya Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, buat kebutuhan hidup jemaat-jemaat-Mu yang terdampak akan wabah ini. Oh Bapa, belas kasihan-Mu Tuhan nyatakan bagi kami semua, bagi umat-umat-Mu Tuhan. Oh Yesus, beri kami hikmat, beri kami kecukupan-Mu Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan jemaat-jemaat-Mu di GKI Cibubur. Oh, semua dimanapun mereka berada, Allah melindungi, menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon juga kepadamu Bapa, cukupkan kebutuhan hidup dari umat-umat-Mu dari sehari ke sehari. Tolong ya Tuhan, tolong Bapa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Allah memberkati bangsa kami Indonesia. Pemerintahan bangsa kami, presiden, wakil presiden, seluruh aparatur negara kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menolong mereka, memenuhi mereka dengan hikmat-Mu, sehingga mereka dapat mengatur negara ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Doa kami bagi tim dokter, para medis, perawat, semuanya Tuhan yang terlibat, para relawan. Oh Bapa, lindungi, jagai mereka. Allah sendiri turut campur tangan bagi tubuh mereka, memberikan imun yang kuat sehingga mereka dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan pakai mereka semua dengan luar biasa sebagai saluran berkat Tuhan, menyembuhkan setiap pasien-pasien yang ada. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Allah memberkati para peneliti-peneliti di seluruh dunia untuk dapat menemukan vaksin dan obat-obatan terkait COVID-19 ini. Tuhan, hamba serahkan mereka dalam tangan-Mu. Penuhi mereka, tambahkan kecerdasan bagi mereka.
Biarlah mereka menemukan itu dengan segera Tuhan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, secara khusus kami berdoa buat masyarakat Indonesia. Tuhan, ampuni bagi setiap bangsa kami yang degil, yang keras kepala, di mana mereka harus memaksakan diri mereka untuk tidak menguasai diri mereka. Oh Bapa, ampuni mereka. Biarlah Tuhan, dengan tertibnya warga rakyat Indonesia, COVID-19 ini boleh berlalu Tuhan dengan segera. Atas segala kekuasaan dan kehendak-Mu saja. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau memberkati para hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di GKI Cibubur maupun dimanapun berada. Allah memberkati mereka. Allah menolong pelayanan-pelayanan mereka. Allah memberkati juga Tuhan para majelis, para penasehat, pengurus komisi, penata layang, guru-guru sekolah minggu, para bendahara-bendahara. Allah memberkati mereka. Dan biarlah Tuhan, kami boleh tetap terus bersatu hati, satu visi, satu misi pelayanan di GKI Cibubur untuk pengembangan kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Allah kami yang hidup, terima kasih buat segalanya. Inilah Tuhan, persembahan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat Tuhan terkasih, inilah akhir ibadah kita. Kembalilah Engkau dalam segala aktivitas hidupmu. Jadilah berkat. Beritakanlah Injil, menangkanlah banyak jiwa bagi kerajaan Allah, dan lakukanlah segala firman Tuhan yang kita telah terima pada hari ini. Dalam kesemuanya itu, bawalah serta atasmu segala berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah segala berkat Tuhan telah dicurahkan, dilimpahkan atas kita sekalian. Terimalah, bawalah dan nikmatilah dalam segenap aktivitas hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, penuh dengan sukacita. Haleluya. Amin.